Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12. Untuk pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai analisis regresi. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menganalisis data secara regresi dengan menggunakan SPSS. Oke, kita bahas dulu sekilas mengenai analisis regresi. Nah, analisis regresi itu merupakan teknik analisis yang khas ya untuk jenis penelitian asosiatif. Di mana analisis regresi yaitu bertujuan untuk mempelajari pengaruh ya. Di sini ada kata kuncinya yaitu pengaruh yang bertujuan untuk mempelajari pengaruh variabel bebas atau prediktor terhadap variabel tak bebas atau kriterion. Di dalam menguji analisis regresi ini, itu ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Ya. Yang pertama yaitu terdapat logika atau konseptual yang menghubungkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Nah, artinya di sini hubungan prediktor dan kriterion itu mempunyai dasar rasional yang kuat, ya atau didukung oleh teori yang kuat. Oke, jadi ada logika konseptualnya yang menghubungkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Sehingga kita ingin membuktikan apakah ada pengaruh, benar-benar ada pengaruh di antara variabel bebas terhadap variabel tak bebasnya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu prediktor itu mendahului kriterion. Artinya di sini dalam urutan waktunya, ya, dalam urutan waktu prediktor itu terjadi lebih dahulu, kemudian baru kriterion, ya. Jadi di sini, ya, prediktor, prediktor ini susah sekali nulisnya ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, jadi di sini, ya, prediktornya itu urutannya, urutan waktu. Urutan waktu, ya, urutan waktu di sini untuk prediktor itu lebih dahulu daripada kriterion, ya, lebih dahulu daripada kriterion. Nah, misalnya, ya, pemberian remunerasi itu kejadiannya mendahului pengukuran kinerja pegawai. Sehingga itu bisa kita pelajari bahwa kinerja pegawai sebagai pengaruh dari pemberian remunerasi. Bisa dipahami? Nah, saya ulangi contohnya. Pemberian remunerasi itu kejadiannya mendahului pengukuran kinerja pegawai. Jadi kita ingin mengetahui kinerja pegawai. Tapi sebelumnya pegawai tersebut sudah menerima remunerasi. Remunerasi itu kayak semacam apa ya? Tambahan pendapatan lah bagi pegawai. Jadi dia dapat uang kayak tunjangan kinerja. Jadi dapat uang tambahan selain gajinya. Nah, kemudian kita ingin mengukur kinerja pegawai tadi setelah tadi mendapatkan remunerasi. Nah, jadi kita bisa nanti melihat apakah kinerja pegawai tadi itu sebagai pengaruh dari pemberian remunerasi seperti itu, ya. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, ya, terdapat arah pengaruh atau direct effect yaitu dari prediktor ke kriterion. Nah, jadi di sini, ya, kita bisa melihat, ya, untuk arah pengaruhnya itu direct effect itu bisa ditulis, maksud saya kita bisa merepresentasikannya dalam bentuk simbol yang ditulis sebagai anak panah berkepala satu. Nah, misalnya prediktor itu kita lambangkan dengan X, ya. Prediktor itu X dan kriterion itu sebagai Y. Nah, prediktor itu kriterion itu sebagai Y. Maka di sini, ya, arah pengaruhnya itu bisa kita tulis sebagai X, kemudian arah panahnya, ya, berkepala satu Y. Nah, atau ini bisa dibaca sebagai pengaruh X terhadap Y. Nah, tapi tidak bisa sebaliknya, ya, tidak bisa Y berpengaruh terhadap X, tapi di sini X-nya yang berpengaruh terhadap Y.
Oke. Nah, itu. Ya, di sini berbeda dengan analisis korelasi ya. Kalau korelasi itu hubungan X dan Y serta Y dan X itu bermakna sama. Jadi di sini kalau untuk korelasi itu X dengan Y itu memiliki makna yang sama. Artinya dia terdapat hubungan. Nah, kalau regresi tidak. Ya, nanti saudara akan mempelajari mengenai korelasi. Jadi itu yang harus saudara ingat. Kalau di dalam regresi itu melihat pengaruh. Jadi variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Tetapi tidak sebaliknya. Y tidak berpengaruh terhadap X. Nah, kalau kita ingin melihat bagaimana keterkaitan antara X dengan Y dan Y dengan X alias dia bisa timbal balik, itu lebih kepada analisis korelasi atau hubungan. Ya, itu dia. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu terdapat kontrol secara statistik sehingga pengaruh prediktor lain dalam model ya yang terdapat kriteria di luar prediktor ya. Kriteria di luar prediktor yang dipelajari itu dapat dikontrol pengaruhnya. Nah, jadi misalnya gini. Dalam analisis regresi ganda itu nanti kan ada X1, ada X2. Maka pengaruh X1 terhadap Y, nah itu korelasinya itu ya bisa terjadi korelasi yang unik. Kenapa? Karena X1 terhadap Y itu setelah mengontrol korelasi X2. Begitu pula pengaruh X2 terhadap Y. Ya, di mana nanti X2 terhadap Y itu setelah kita mengontrol korelasi korelasi X1. Nah, dalam analisis regresi ya proses ini efektif dilakukan untuk uji signifikansi koefisien persamaan regresi atau uji beta. Ya, atau uji koefisien korelasi parsial. Ya, secara visualnya itu bisa kita gambarkan seperti ini ya. Ini gambarkannya seperti ini. Oke. Nah, gini ya. Ini ada Y, saya ganti warnanya ya. Ini Y. Nah, yang ini C, yang ini A, yang ini B, yang ini X2, ini X1. Nah, pada bagian diagram 1 ya, yang A ini ya saya arsir saja ya. Saya arsir nih. Nah. Oke. Di sini bagian yang A ini, nah bagian yang gelap yaitu bagian yang A adalah varians unik variabel X1 dan Y. Nah, atau korelasi X1 dan Y dengan mengontrol X2. Sehingga ini bisa kita nyatakan sebagai pengaruh X1 terhadap Y. Oke, nah itu dia. Ini salah satu contohnya ya, salah satu contoh visual dari pengontrolan pengaruh variabel. Ya, jika kita ingin melihat istilahnya itu adanya korelasi ya. Seperti itu. Nah, jadi di dalam regresi itu terdapat kontrol secara statistik sehingga pengaruh prediktor lain ya yang di dalam model itu terhadap kriterion di luar prediktor ya yang kita pelajari itu dapat dikontrol pengaruhnya. Seperti itu. Oke. Baik, kita bahas lagi ini mengenai jenis-jenisnya. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan ada dua jenis analisis regresi saja, yaitu yang pertama adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi ganda 2 prediktor. Nah, di sini analisis regresi sederhana itu mempelajari apakah antara dua variabel atau lebih mempunyai pengaruh atau hubungan atau tidak. Di sini akan diukur juga kekuatan pengaruhnya dan membuat ramalan yang didasarkan pada kuat atau lemahnya pengaruh hubungan tersebut. Contohnya pengaruh kompetensi dan kinerja pegawai. Yang kedua ada analisis regresi ganda 2 prediktor. Ya. Yaitu di sini jika skalanya itu ada dua variabel bebas ya atau prediktor, yaitu variabel X-nya ada 2 dan sebuah variabel tak bebas atau kriterion itu dianalisis untuk dilihat pengaruhnya, itu kita menggunakan analisis regresi ganda 2 atau prediktor.
ganda 2 prediktor ya. Nah, jadi di sini perbedaan keduanya, kalau yang analisis regresi sederhana itu hanya satu variabel dengan variabel lainnya ya. Jadi dia kita hanya melihat hubungan antara dua variabel. Kalau yang di sini jadi variabel x-nya satu, variabelnya satu. Kalau di regresi ganda 2 prediktor berarti di sini variabel x-nya ada dua ya, dan variabel y-nya satu. Seperti itu. Nah, mari kita bahas di SPSS ya. Nah, sebelum kita bahas di SPSS ya, di sini nanti kita akan melihat ya, kita akan menguji regresinya ya. Nah, ini saya buat pertanyaan aja di sini ya. Untuk contohnya ini ya, kita pertanyaannya itu adalah berdasarkan contoh ini, pertanyaannya ya saya buat di sini. Pertanyaan. Oke. Pertanyaannya yang pertama itu adalah tentukan persamaan regresi Y atas X. Nah, ya, tentukan persamaan regresi Y ya atas X. Nah, di mana nanti saya lupa tadi membuat persamaannya ya. Untuk persamaan regresi itu yaitu Y topi, nah sama dengan A ditambah B X. Di mana A itu adalah yang kita sebut sebagai koefisien konstanta ya. Di mana X itu adalah konstanta dan B ya. B itu adalah koefisien regresi. Seperti itu. Nah, ini ya, nanti pertanyaannya adalah tentukan persamaan regresi Y atas X. Kemudian yang kedua pertanyaannya itu adalah ya. Yang kedua pertanyaannya itu adalah lakukan pengujian terhadap ya, kita lakukan pengujiannya, ya, pengujian terhadap yang pertama itu adalah linearitas regresi. Ya, Y atas X. Kemudian yang B-nya itu adalah signifikansinya. Ya, signifikansi regresi ini saya panahin aja cepet ya. Regresi Y atas X. Oke, itu dia. Nah, untuk menyelesaikan ya soal ini kita akan masuk kepada langsung ke SPSS-nya saja ya, supaya tidak supaya kita tidak ribet ya. Kalau secara manual itu sangat ribet sekali, jadi mending kita langsung pada istilahnya itu SPSS saja. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum kita masuk ke SPSS-nya untuk uji linearitas ya, regresi X atas Y atas X ya. Itu nanti kita buat hipotesis statistiknya itu ya, hipotesis statistiknya yang ini. Ya, nanti persamaan regresinya ada ya. Nah, ini untuk yang A itu ini saya kasih pena hitam saja. H0-nya ini yang A ya. H0-nya itu sama dengan ya Y ya, alfa ditambah beta X. Artinya ini adalah regresi linear. Nah, kemudian HA-nya itu adalah Y sama dengan
tidak sama dengan ya, berarti Y tidak sama dengan alfa ditambah beta X. Artinya kebalikannya, berarti regresi tak linear. Regresi tak linear. Itu dia. Ya. Ini untuk yang linearitas regresi Y terhadap X. Nah, selanjutnya ya kita lihat nanti ada uji linearitas ya. Uji linearitasnya kita lihat nanti ada ininya, perhitungannya di dalam SPSS-nya. Oke. Nah, sekarang untuk istilahnya itu uji signifikansi. Nah, untuk uji signifikansi ini bisa kita buat ya. Uji signifikansi regresi antara Y ya. Y dengan atas X. Nah, itu bisa kita buat hipotesisnya yang B. Ya, ini saya buat hipotesis untuk yang B itu adalah H0 ya. Itu beta itu sama dengan 0. HA-nya yaitu beta tidak sama dengan 0. Nah, ini artinya di sini adalah regresi tak berarti. Kalau sama dengan 0 berarti regresi tak berarti. Oke, kalau yang di sini berarti kebalikannya. Regresi berarti. Nah, kita mau membuktikan hipotesis ini ya. Oke, kita back to SPSS. Kita uji. Ya, kita lakukan ujinya dengan menggunakan SPSS. Oke, kita buka SPSS-nya. Saudara sudah buka SPSS-nya? Oke, kita buka SPSS. Ini dia. Kita lihat dulu di variable view. Di sini saya sudah buat ya. Saya sudah buat di variable view ya. Di sini di variable view-nya, oke, kita besarkan saja. Nah, ini di variable view-nya sudah terlihat bahwa ini saya masukkan name-nya itu adalah X ya. Ya, name-nya itu adalah X, atau boleh juga kita balik ya. Kita balik. Jadi di sini yang kita masukkan itu variabelnya itu X kompensasi di sini, kinerja pegawai di sini, atau X sama Y saja boleh, namanya X di sini, tapi nanti kita kasih labelnya kompetensi, dan Y di sini saya buatnya X saja di sini dan labelnya saya beri nama kompetensi. Kemudian nanti desimalnya buat 0 saja ya. Kemudian measure-nya buat scale. Nah, untuk Y juga seperti itu. Y itu adalah labelnya kinerja pegawai ya, desimalnya 0 tetap sama ya. Kemudian measure-nya scale. Kemudian kita masukkan ke data view. Nah, ini saya kecilin. Ya, saya kecilin dulu. Nanti saudara bisa lihat ini kan di Excel kita. Di Excel kita ini saya kecilin ya. Nah, ini saudara salinlah datanya itu, data X dan Y-nya ke dalam SPSS-nya. Ya, ini data X dan Y-nya ke dalam SPSS-nya ini sudah saya salinkan ya biar cepat. Nah, sekarang kita langsung menganalisisnya. Kita kan tadi mau melakukan istilahnya itu menjawab ada 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan tapi 3 poin. Nah, caranya ya, kita klik analyze. Kemudian kita pilih regression. Kemudian kita pilih linear. Nanti akan muncul data seperti ini. Nah, ini saya keluarkan dulu ya. Nah, di sini yang kita masukkan ke dalam dependent, ya, yang kita masukkan ke dalam dependent itu adalah dependent itu kan variabel terikat. Berarti ini adalah kinerja pegawai. Seperti itu. Kita masukkan kinerja pegawai ke dalam dependent. Kemudian kita masukkan kompetensi itu ke dalam independent. Setelah itu kita klik statistik. Setelah kita klik statistik, ini nanti saudara, ini udah saya klik ya, tadi saya coba. Saudara, ini ada model fit kan yang tercontreng. Nah, sekarang tambahkan yang tercontreng itu adalah ada R squared change sama descriptive. Ya. Nah, ini saja. Setelah ini kemudian saudara klik continue.
dan klik OK. Nah, ini kita lihat lagi ya. Ini kan taraf kepercayaannya adalah 95%. Artinya alfanya adalah 5% alias 0,05. Oke, jadi taraf signifikansinya adalah 0,05. Seperti itu ya. Oke, kita continue dan oke. Maka kita dapat di outputnya seperti ini. Nah, kita dapat outputnya seperti ini. Nah, kita lihat untuk jawaban soal nomor 1. Nah, untuk jawaban soal nomor 1, ya, untuk soal nomor 1 tadi ini saya kecilin dulu. Ya, soal nomor 1 tadi ini juga saya kecilin ya. Kita lihat yang ininya saja. Oke. Kita back ke sini. Untuk soal nomor 1 tadi, oke, kita lihat di sini. Tadi soal kita ini. Pertanyaannya, tentukan persamaan regresi Y atas X. Kita buat persamaan regresinya. Kalau untuk menentukan persamaan regresi, saudara scroll ke bawah, lihat di sini ada tabel koefisien ini. Ya, tabel koefisien. Nah, di bagian B ini adalah ada konstanta. Ini konstanta di bagian atas yang minus 0,670 dan ada di sini ada B-nya yaitu 0,367. Nah, ini yang untuk menentukan koefisien regresinya. Persamaan regresi linearnya. Maka di sini bisa kita jawab pertanyaannya, ya. Jawabannya berarti yang kita temukan adalah untuk jawaban yang nomor 1, ya. Ini saya buat jawaban di sini. Jawaban. Ya. Untuk soal nomor 1 berarti di sini persamaan regresinya itu adalah Y topi. A-nya tadi berapa? A-nya berarti ini konstanta kan? Minus 0,067. Berarti minus 0,067 ditambah B-nya berapa? 0,367. 0,367 X. Nah, inilah dia. Oke. Jelas ya 7 saya ya. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Oke, kita tulis 367X. Oke, sudah? Nah, inilah persamaan regresi linearnya. Sudah kita peroleh. Oke, ini saya besarkan aja ya, biar terlihat. Nanti nggak terlihat di layar saudara. Ini dia. Ini adalah persamaan regresinya. Ya, itu dia untuk persamaan regresi. Nah, di sini kita lihat p-value-nya. Ya, kita lihat p-value-nya. Ya, di mana di sini p-value. Di sini kita bisa lihat ya. P-value-nya itu adalah ini p-value yang di bawah 0,014. Di mana di sini 0,014 itu adalah p-value-nya ya. Nanti kita bandingkan dengan 0,05 ya signifikansinya. Maka di sini ya p-value-nya itu kan 0,04. Maka di sini p-value ya saya tulis di sini p-value ya itu sama dengan 0,014 itu dibagi 2. Per 2 dapatnya 0,07. Ketika kita bandingkan 0,07 ini dengan 0,05, maka kan kita peroleh bahwa 0,07 itu pasti lebih kecil daripada 0,05. Maka di sini H0 ditolak. Artinya kalau H0 ditolak berarti kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Ya, kompetensi kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa kompetensi ini susah sekali tulisnya, nggak mau ya. Kompetensi, kita ulangi ya. Tahu ini kenapa? Mungkin karena terlalu ke bawah. Nah, kita coba. Oh ya, terlalu ke bawah dia. Kompetensi ya, kompetensi berpengaruh positif
terhadap kinerja pegawai. Oke, terhadap kinerja pegawai. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita peroleh. Nah, oke, kita jawab lagi untuk yang nomor 2, linearitas regresi X atas Y. Nah, pengujian linearitas dan signifikansi persamaan regresi itu kan ditentukan berdasarkan ANOVA table dan ANOVA hitungnya ya. Nah, maka di sini kita lihat untuk uji linearitas persamaan garis regresi ya itu diperoleh dari baris deviation from linearity. Ini kita lihat yang ANOVA table. Mana ANOVA table di sini? Oh, belum ya? Belum kita lakukan ini. ANOVA table-nya. Kita lakukan lagi analisis sekali lagi untuk ANOVA table. Menjawab persamaan soal nomor 2. Oke, untuk menjawab soal nomor 2, kita lakukan lagi di sini ya. Pengujiannya. Ya, untuk menguji linearitasnya, kita kembali ke sini. Kemudian kita klik analyze ya. Step kedua untuk menjawab pertanyaan nomor 2, kita klik analyze ya. Kita melakukan uji linearitas. Analyze, kemudian kita klik compare means. Kemudian kita compare means dan kita klik means. Nah, sehingga tampak kotak seperti ini. Selanjutnya kita destinasikan variabel Y ke dependent list, yaitu ke dependent list, dan kompensasi ke independent list ya. Setelah kita masukkan ya, kemudian kita klik option. Setelah kita klik option, kita masukkan di sana mean ya. Mean sudah ada, number of cases, standard deviation sudah. Nah, kita klik ini test for linearity. Nah, kita klik test for linearity, kemudian kita klik continue dan klik OK. Nah, maka ini dia hasilnya yang kita peroleh. Nih, ANOVA table ini yang kita lihat ya. Kita lihat ANOVA table-nya. Oke, kita back dulu ke ini, ke apa namanya ini? Kita back ke Excel. Oke, untuk menjawab soal nomor 2. Lakukan pengujian terhadap linearitas regresi Y atas X. Maka di sini yang soal nomor 2 ya. Kita buat di sini nomor 2. Kita ganti warnanya ya. Ini tulisannya acak-adul banget ya. Oke, nomor 2. Di sini kita bisa lihat dari tabelnya, tabel ANOVA table ini ya. Dari ANOVA table ini kita lihat di sini pada baris deviation from linearity. Deviation mana dia nih? Nah, deviation from linearity yang ini ya. Kita lihat pada baris yang ini saja. Deviation of linearity. Ini saya kecilin lagi berarti ya. Karena nggak kelihatan semua. Nah, begitu. Oke. Ini saya gedein dulu. Nah, ini ya. Untuk yang ini kita lihat di ANOVA table-nya ini untuk yang uji linearitas persamaan garis regresi, itu kita lihat pada baris deviation from linearity. Dimana di sini ya, kita lihat F hitung. Ya, F hitungnya itu ini ya. F hitungnya itu 0,250 dengan P value-nya 0,959. Nah, 0,959 itu kan lebih besar daripada 0,05. Hal ini berarti H0 diterima atau persamaan regresi Y atas X adalah linier atau berupa garis linier. Kayak ini dia. Karena di sini P value-nya itu adalah 0,959 ya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa dia berupa garis linier seperti itu. Maka di sini H0-nya diterima ya. Untuk jawab soal nomor 2 yang A. Soal nomor 2 yang A di sini berarti A ya. P value-nya itu sama dengan 0,959. Artinya ini lebih besar daripada 0,05 sehingga H0 diterima. H0 diterima artinya di sini berarti kesimpulannya regresinya persamaan ya. Ini yang sudah kita buat tadi nih ya. Maka di sini persamaan regresi Y atas X ya. Kesimpulannya persamaan garis
Oke, persamaan garis persamaan garis regresi, bukan persamaan garis ya. Persamaan regresi ya, udah bener tadi malah disalahin ya. Ini kita ulang lagi. Oke. Persamaan regresi Y atas X ya, persamaan regresi Y atas X itu adalah linier atau berupa garis linier. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, kemudian ini untuk yang uji linearitasnya. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai yang B-nya. Yang B itu tadi ya kita ingin menguji signifikansi. Signifikansi hipotesis statistik kita ada regresi tak berarti sama regresi berarti. Nah, untuk uji signifikansi ini ya, kita lihat di sini dari ANOVA A-nya. ANOVA A-nya ANOVA A. Nah, ini ya. ANOVA A yang ini. Di sini kita bisa lihat ya bahwa di sini kita lihat untuk uji signifikansi persamaan garis regresi itu diperoleh pada baris regression. Mana regression? Ini regression ya. Nah, regression di mana di sini ya kita lihat p value-nya adalah 0,014. Nah, 0,014 itu kecil dari 0,05. 0,014 itu kecil daripada 0,05. Jadi peroleh p value atau signifikansinya itu adalah 0,014. Ini lebih kecil daripada value-nya ini lebih kecil. Oke. Lebih kecil daripada 0,05. Lebih kecil daripada 0,5 alias di sini H0-nya ya, H0 ditolak. Artinya kesimpulannya bisa kita ambil kesimpulannya, ini kita lihat ke bawah bahwa di sini adalah regresi Y atas X ya. Regresi Y atas X adalah signifikan. Ya. Adalah signifikan atau bisa kita katakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Nah, ini dia. Oke. Ini dia yang kita peroleh dari penjelasan untuk ya pembahasan soal contoh yang pertama, yaitu untuk regresi linier sederhana. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua ya. Ini saya besarkan lagi. Ya, soal yang kedua adalah untuk analisis regresi ganda 2 prediktor. Di sini kita akan melihat pengaruh variabel kompetensi X dan kompensasi ya X2 terhadap variabel kinerja pegawai Y. Nah, di sini ya kita akan menggunakan SPSS untuk istilahnya itu melihat apakah di sini terdapat pengaruh variabel kompetensi X1 dan X2 yaitu kompensasi terhadap variabel kinerja pegawai. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama kita buat dulu pertanyaan sama seperti tadi ya. Pertanyaannya sama saja seperti yang tadi ya. Tadi kan ada 3 pertanyaan, di sini juga kita buat ada 3 pertanyaan. Oke, kita buat 3 pertanyaan di sini. Ini saya geser dulu. Ya. Pertanyaannya geser ke atas ya. Oke. Pertanyaannya di sini saya buat langsung pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan persamaan
Tentukan persamaan regresi ganda. Regresi ganda Y atas X1 dan X2. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah lakukan pengujian signifikansi ganda Y atas X1 dan X2. Nah, ini dua inilah yang akan kita uji. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan persamaan regresi linear ganda, ya, kita buat persamaannya. Nanti itu persamaannya itu, ya, untuk persamaannya itu bisa kita buat di sini modelnya itu, model persamaannya ya. Model persamaannya itu adalah di sini saya kasih pena warna merah ya. Di sini untuk persamaan umumnya ya. Kita buat dulu untuk persamaan umumnya, yaitu Y topi sama dengan Y topi sama dengan Y topi itu sama seperti dia, Y topi sama dengan di sini berarti A ditambah B X1 tambah B X2 seperti itu. Nah, selanjutnya yang untuk nomor 2. Yang untuk nomor 2 kita kan akan melakukan pengujian signifikansi ganda ya Y atas X1 dan X2. Oke. Nah, di sini kita buatlah hipotesisnya. Di mana hipotesis yang kita buat itu adalah ya, hipotesisnya itu yang kita buat di sini adalah H0 ya. Di sini H0. H0-nya yang untuk nomor 2 hipotesisnya. Kalau yang untuk nomor 1 nih, untuk nomor 1 ya. Nah, untuk yang nomor 1 ini bisa nanti kita buat ya dari persamaan regresinya itu hipotesisnya ya. Hipotesisnya ini nanti bisa kita buat H0 yaitu beta 1 kecil dari 0 versus di sini A-nya itu beta 1 besar daripada 0. Nah, di sini juga ada lagi yang ini untuk yang pertama, kemudian ada lagi ini H0 itu beta 2 itu lebih kecil daripada 0 dan HA-nya itu beta 2 lebih besar daripada 0. Nah, nanti dari hasil ini bisa kita lihat ya. Kita bisa lihat apakah nanti terdapat kebermaknaan ya, kompensasi berpengaruh positif nggak terhadap kinerja pegawai dan kompetensi berpengaruh positif nggak terhadap kinerja pegawai maksud saya. Oke. Selanjutnya kita lihat yang untuk poin nomor 2. Nah, untuk poin nomor 2 di sini lakukan pengujian signifikansi ganda ya. Di mana di dalam untuk uji signifikansi ganda ini ya, kita bisa melihat persamaan dari sini kita buatlah hipotesis statistiknya ya untuk uji signifikansi untuk uji signifikansi ganda Y atas X1 dan X2. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk uji signifikansinya itu, maka di sini kita buatlah hipotesisnya. Hipotesis H0 ya, H0 itu beta 1 itu akan sama dengan beta 2 atau H0 itu beta 1 kurang beta 2 sama dengan 0. Kemudian HA-nya itu adalah beta 1 tidak sama dengan beta 2 atau ya
HA-nya itu adalah beta 1 kurang beta 2 itu tidak sama dengan 0. Nah, itu dia. Oke. Ini dia untuk ya. Ini adalah uji signifikansi. Kalau yang satu itu adalah uji signifikansi untuk koefisien persamaan regresinya. Nah, kalau yang untuk nomor 2 itu adalah uji signifikansi persamaan regresi gandanya. Baik, kita langsung masuk saja ke SPSS kita ya. Kita masukkan data yang ini. Oke, kita masuk ke SPSS. Saya sudah masukkan data SPSS sama seperti tadi di variable view-nya. Ya, variable view-nya seperti ini. Nanti X1 itu kita buat kompetensi dan di sini desimalnya 0 ya. Kemudian measure-nya itu scale. X2-nya itu adalah desimalnya 0 juga, itu adalah kompensasi. Measure-nya juga adalah scale. Kemudian ada Y, ya itu adalah kinerja pegawai, ya. Desimalnya juga 0, di sini kita buat scale juga. Maka di data view kita isikan data yang pada ini tadi ya, yang data di di Excel. Nah, ini sudah saya salin ya. Jadi kita langsung saja kita menganalisisnya. Ya, caranya yang pertama itu adalah saudara setelah dimasukkan tadi data, kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian linear ya. Setelah linear, nanti pada menu nampaklah di layar seperti ini, menu seperti ini. Kemudian saudara isikan variabel Y ke dependent ya, Y ini ke dependent. Kemudian salah masuk nih, salah klik ya. Y ke dependent. Kemudian ya, variabel X1 dan X2 ke dalam independent. Kedua-duanya kita masukkan ke dalam independent. Oke, X1 dan X2. Selanjutnya ya, saudara klik di sini kita klik di sini statistik. Nah, kemudian saudara klik model fit, kemudian R-square change, kemudian deskriptif. Nah, kemudian ini sudah begini saja. Kemudian klik continue. Ini sudah terlihat ya bahwa taraf kepercayaannya 90%, artinya di sini taraf kesalahan alfanya itu hanya boleh 5% alias 0,05. Kemudian klik setelah itu continue. Kemudian klik OK. Ya, setelah kita klik continue ya. Oke. Nah, ini dia. Ini dia untuk yang pertama. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Klik OK. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk mencari persamaan ya. Persamaan linear gandanya ya. Yang kita lihat itu adalah yang koefisiennya. Mana dia? Ini dia. Sama seperti tadi ya. Nah, ini kan kita bisa lihat bahwa ya untuk ini koefisiennya dapatlah di sini ya, dapatlah di sini B1-nya itu adalah B0-nya itu adalah A-nya ya. Ini berarti kita buka Excel ya. Kita buka Excel. Nah, di sini kita buka. Ini boleh, ini saya buat B1 ya. Ini B1, B2. Ini bisa kita ganti jadi ya. Ini kita ganti jadi B0. Nah, B0. Oke. Nah, di sini B0-nya itu adalah 1,412. Kemudian B1-nya itu adalah 0,2. Kemudian B2-nya adalah 0,246. Sehingga kalau kita buat persamaan regresinya, ini kita buat persamaan regresinya ya, langsung ke sini saja. Persamaan regresinya berarti di sini yang untuk jawaban saya buat ya. Jawaban yang nomor satunya, persamaan regresinya yaitu B0-nya tadi adalah 1,412 ya. 1,412 1,412 kan ya. Nah, ditambah dengan 0,2 X1, 0,200 X1 ditambah dengan 0,246 X2. Inilah persamaan regresinya. Nah, untuk hipotesis tadi kan hipotesisnya H0 itu beta 1 lebih kecil dari 0.
Kemudian beta HA-nya beta 1 lebih besar daripada 0. Kita lihat di sini. Harga statistik untuk koefisien variabel X1 ya, itu P value-nya. Ya, P value-nya itu adalah 0,06. 0,06 ini. P value-nya 0,06. Berarti yang untuk hipotesis pertama, ini kan 0,06 berarti kita bagi 2 ya. Untuk P value-nya ya. Untuk yang kompetensi dulu, berarti ini beta dulu ya. Beta 1. Maka di sini dapatlah P value-nya itu sama dengan 0,06. Berarti dibagi 2, dapatlah 0,03. Kita tahu bahwa 0,03 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka kalau ini lebih kecil daripada 0,05 ya, maka di sini H0-nya ditolak. Artinya H0-nya ditolak berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa kompetensi ya, kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Ya, itu dia pegawai. Ini saya gedein lagi di sini ya. Nah, terhadap kinerja pegawai. Itu dia. Ini adalah kesimpulannya. Kemudian untuk yang keduanya, variabel keduanya itu kan tadi adalah kompensasi. Maka di sini kita bisa lihat bahwa dia itu adalah 0,33, 0,033. 0,033 ya, berarti P value-nya itu P value berarti 0,033 kita bagi 2 dapatlah 0,017. Kita tahu bahwa 0,017 itu lebih kecil daripada 0,05. 0,05 ya. Ini kenapa nolnya banyak sekali saya buatnya. 0,05. Oke. Kita buat. Ini kecil daripada 0,05. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa ya, saya tarik ke atas. Kita simpulkan bahwa di sini berarti H0-nya ditolak juga. Ini kan tadi juga di sini juga H0 ditolak, H0 ditolak. Di sini juga H0-nya ditolak. Berarti kesimpulannya berarti di sini kompensasi berpengaruh positif ya. Berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Nah, ini dia untuk regresi linear bergandanya ya, untuk yang soal nomor 1. Nah, sekarang untuk soal nomor 2 kita ingin melihat pengujian signifikansi ganda Y atas X1 dan X2. Nah, untuk uji signifikansi persamaan regresi ganda ya. Di sini kita lihat yang ini. Yang ANOVA ini. Kita lihat yang ANOVA ya. Kita lihat yang ANOVA ini. Di sini kita bisa lihat ya bahwa di sini di regression residual total. Nah, di regression residual total ini kita bisa lihat di sini kita bisa lihat ya pada P value-nya. P value-nya itu adalah 0,000. Nah, artinya di sini kalau P value-nya 0,000, nah kita bisa simpulkan bahwa 0,000 tadi itu adalah lebih kecil daripada 0,05. Ini saya tulis di sini. Berarti yang untuk soal jawaban nomor 2 ya. Ganti deh penanya hitam ya. Untuk yang nomor 2, berarti kan P value yang kita peroleh ya. P value-nya yang kita peroleh itu 0,000. 0,000 ini pasti dia lebih kecil daripada 0,05 kan? Nah, artinya di sini bahwa kalau sudah seperti ini pastilah H0-nya itu ditolak. Tadi kan kita sudah merumuskan hipotesisnya seperti ini. Nah, maka di sini dapat kita artikan ya, kita dapat membuat kesimpulan. Ini saya buat kesimpulannya di bawah. Berarti kesimpulannya adalah terdapat pengaruh linier ya, terdapat pengaruh linier variabel kompetensi dan kompensasi ya, dengan kinerja pegawai.
Nah, ini dia. Ya. Ini juga bisa kita kita buat makna ya dari ini. Berarti terdapat pengaruh secara bersama-sama atau simultan kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja pegawai. Seperti itu, ya. Nah, ini dia untuk analisis uji signifikansi persamaan regresi ganda ya dengan dua prediktor. Oke, ini dia pertemuan kita ya mengenai uji regresi. Semoga bermanfaat. Silakan saudara nanti cek di skripsi-skripsi mana yang menggunakan regresi analisisnya seperti ini ya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.